Salam sejahtera bagi ibu-ibu sekalian. Baiklah, ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot pada sore hari ini segera dimulai. Dan marilah kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan Allah kita dalam persekutuan wanita kaum ibu di sore hari ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong kolom 1 sampai 21 di sore hari ini tertahbislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan kasih, damai dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita sambut lagi dengan menyanyi bersama-sama pujian ibu-ibu Tuhan.
pengakuan dosa, dan berita pengampunan. Ketika kembara hidup, juang kita bertabur banyak berkat. Citra hidup kita yang segambar dengan Allah telah kita coreng dengan pikiran jahat, tutur kata kasar, dan perbuatan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, terus saja menjadi bagian kehidupan kita. Dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku bahwa dalam hidup ini sebagai domba-domba gembala-Mu, kami sering kurang meyakini bimbingan dan tuntunan-Mu. Kekhawatiran dunia sering lebih mendominasi, sehingga kami lupa untuk percaya dan mengandalkan Engkau. Kuasa-kuasa dosa sering menggoda dan menyeret kami ke jalan yang sesat. Kami sering mengandalkan kuasa di luar Engkau. Hati kami berkobar saat memuji dan menyembah-Mu. Tetapi setelah itu, esensi spiritualitas hidup kami tetap tidak berubah. Tuhan, kami membutuhkan sentuhan dan karya-Mu untuk boleh membaharui hidup kami. Dari jurang yang sangat dalam, kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami, sebab hanya di dalam Engkau saja kami beroleh pengampunan dan kehidupan yang baru dan sejati. Amin. Kita sambut lagi dengan menyanyi bersama-sama klik nomor 106, Dunia Semakin Berkabut. Ibu-ibu serta saudara-saudara, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada sukacita iman yang boleh kami rasakan di sore hari ini Tuhan, dalam satu persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot. Di dalamnya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang diperdengarkan di sore hari ini boleh kami sikapi dan boleh kami pahami, mengerti,
dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai di sore hari ini. Dia tidak tahu apa-apa Tuhan, tapi hikmat yang daripadamu Engkau nyatakan ke dalam hidupnya sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami yang ada di tempat ini dan juga ibu-ibu yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita boleh lagi
beribadah bersama, walaupun hanya lewat virtual, media elektronik yang digunakan, tapi ada kerinduan di hati kita semua untuk tetap ingin sekali dekat dengan Tuhan. Untuk tema di minggu yang berjalan ini, yaitu hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab ini diberikan oleh penulis kepada jemaat mula-mula saat mereka sedang berada dalam pergumulan, dalam penderitaan dan kesusahan. Akibat tekanan dan perlakuan semena-mena dari pemerintah Romawi yang memerintah pada waktu itu, orang Kristen dianggap sebagai pemberontak dan penyebab kebakaran yang terjadi di kota Roma. Karena itu mereka dikejar-kejar untuk disiksa. Bahkan mereka dibunuh oleh tentara Romawi pada waktu itu. Tetapi jemaat Tuhan tetap berusaha. Mereka menyelamatkan diri dengan bersembunyi di gua-gua batu sambil berharap pengasihan yang Tuhan boleh berikan bagi mereka supaya tentara Romawi tidak menemukan mereka. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit ini, Rasul Petrus memberi penguatan, memberi penghiburan, bahkan memberi pengharapan kepada jemaat pada waktu itu untuk tetap teguh lewat iman yang ada pada mereka. Rasul Petrus mendorong serta memotivasi mereka supaya tetap kuat, mampu menaklukkan diri, sehingga mereka tidak gelisah, supaya mereka juga dengan sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain menurut kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini juga memberikan motivasi bagi mereka untuk tetap tekun berdoa, melayani, saling mengasihi. Rasul Petrus menunjukkan bahwa pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh orang percaya jemaat Tuhan adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Tetapi penderitaan dan kesengsaraan karena iman orang percaya kepada Yesus Kristus adalah merupakan bentuk lain dari penderitaan karena salib Kristus. Karena sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti untuk tetap berharap, meminta dan memohon kepada Tuhan dalam kesadaran bahwa kesemuanya itu hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini juga ibu-ibu dan saudara-saudara,
Rasul Petrus mau menasihati jemaat supaya jangan mengalami penderitaan akibat tindakan membunuh, mencuri, dan segala macam kejahatan lainnya. Tetapi jemaat pada waktu itu harus juga merasakan penderitaan karena iman yang sungguh, yang benar kepada Tuhan Allah karena salib Kristus. Sebab saudara-saudara, penderitaan karena salib Kristus adalah merupakan sebuah kebahagiaan dan kehormatan untuk dapat memuliakan Allah. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam menopang kesetiaan iman dari jemaat Tuhan, di sini Rasul Petrus tetap memberi semangat bahwa orang yang rela menderita dan peduli terhadap sesama, termasuk mereka yang selalu melakukan kebaikan, adalah tindakan keteladanan yang bercermin pada Yesus, yang rela menderita untuk keselamatan bagi orang percaya. Tapi Rasul Petrus juga mau mengingatkan bahwa ada penghukuman bagi setiap pelaku kejahatan, tetapi bagi orang yang selalu berbuat baik, Tuhan akan memberikan cinta kasih yang luar biasa dalam kehidupannya. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memahami bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, di sini kita dapat merefleksikan beberapa hal. Pertama, walaupun hidup ini sangat sulit, begitu banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi, termasuk kita mengalami efek pandemik COVID-19 ini, janganlah kita pernah menyerah. Apalagi ibu-ibu, karena pergumulan ini kita meninggalkan Kristus. Begitu banyak tekanan dan pengaruh dari COVID-19 ini. Tetapi kalau kita teguh dalam iman, kita giat bekerja, melayani Tuhan, pasti akan mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kita dan sesama kita. Dan yang kedua, yaitu tekunlah berdoa. Ibu-ibu Tuhan, kita ingat status kita sebagai tiang doa dalam keluarga. Marilah kita tetap kuat untuk terus mendoakan suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, sesama kita yang ada di sekitar kita. Tapi juga marilah kita mendoakan negara yang kita sangat cintai, daerah kita, Provinsi Sulawesi Utara, mendoakan pemerintah kota Tomohon, dan mendoakan kelurahan kita. Biarlah kita akan tetap bekerja keras
mendoakan mereka yang ada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, untuk kita tetap tinggal di rumah saja. Kita menjaga jarak, kita hindari keramaian, rajin cuci tangan di air yang mengalir, dan marilah kita tetap gunakan masker. Dan yang ketiga, yaitu saling mengasihi. Ibu-ibu orang yang mengasihi tidak pernah mengingat dosa ataupun kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya, tetapi memaafkan dan selalu membuka pintu pengampunan. Sebab Tuhan Yesus yang kaya dengan rahmat telah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Dia rela mati bagi kita. Dia membayar lunas semua hutang dosa kita. Untuk itu, marilah kita tetap mengasihi dan tidak menghakimi, mempunyai stigma-stigma negatif terhadap keluarga dan mereka yang terinfeksi virus corona. Marilah kita saling mengasihi dalam kemurahan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan kasih terhadap setiap orang adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita nyandak pandang bulu, nyandak pilih-pilih, nyandak baku-baku reken, lia-lia muka, pendidikan, status sosial, dan jangan mencari untung terhadap orang-orang yang lemah. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya panggil kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, jadilah teladan. Firman Tuhan mengajak supaya selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita berbahagia dan bersukacita walau harus menderita. Sebab inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, sehingga kita tetap berpegang teguh, berkomitmen lewat perenungan kita, yaitu tema kita untuk tetap menghargai dan menopang mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Salib Kristus memotivasi kita untuk tetap bertekun dalam iman dan bekerja keras mendedikasikan talenta kita berdasarkan kasih karunia Allah untuk menopang orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berada di garda terdepan, TNI Polri, tenaga medis. Mari kita doakan mereka untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati kita semua, hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Ibu-ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?
Dalam kasih-Mu yang begitu besar, kami tetap bersyukur kepadamu karena sampai saat ini Engkau masih berikan harta yang terbesar bagi kami, Tuhan, lewat nafas kehidupan. Biarlah Engkau yang tetap menyertai dan memberkati kami, wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, dari kolom 1 sampai 21. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, tapi juga mengajar dan menasihati kami. Tuntun kami Tuhan untuk senantiasa mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Engkau kiranya yang tetap memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memberi dengan sukacita iman, karena kami percaya Engkau yang selalu memberikan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kami, pribadi maupun keluarga. Mampukanlah kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang di surga, tuntun kami untuk senantiasa mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tapi juga Engkau yang tetap memberkati Ketua Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus, Syamas, Penatua, Guru Agama, dan Pendeta, serta seluruh perangkat pelayanan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Jemaat Getsemani Lansot, memberkati Ibu Penatua Sherly Supit Bororing dalam tugas kerjanya, baik dalam pelayanan maupun dalam pengabdian. Engkau tetap perlengkapi dia, pakai dia secara luar biasa dimanapun dia pergi dan berada, teristimewa dalam dia melayani. Memberkati komisi yang ada, dan juga kami seluruh wanita kaum ibu yang ada di Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, diberikan kerjasama yang baik Tuhan, sehingga setiap program-program yang sudah disiapkan boleh terlaksana, hanya anugerah dari Tuhan semata-mata. Tuhan Yesus yang di surga, kami berdoa juga dalam menghadapi wabah virus corona. Kiranya Tuhan memampukan kami dengan bijaksana untuk boleh menyikapi dan berupaya ambil bagian memutus mata rantai virus corona ini. Engkau memberkati dan melindungi para dokter dan perawat yang berjuang untuk merawat mereka yang sakit dan terpapar virus corona. Kami berdoa untuk ibu yang terkasih, Ibu Windy Lasut, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, begitu besar kerinduan hatinya untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Kasihanilah dia Tuhan, jamalah dia dan sembuhkanlah dia, sehingga Tuhan, dia boleh lagi bersama-sama dengan keluarga tercinta. Kami percaya Engkau juga yang mau memberkati keluarganya, diberikan kekuatan dan kesehatan, ketenangan bagi mereka semua, dan mereka meyakini
bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi keluarga hamba-Mu. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga untuk pemerintah kami dari pusat, provinsi, kabupaten, lebih khusus pemerintah Kelurahan Lansot, memberkati Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Boroding, beserta seluruh perangkat kelurahan. Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Dan inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa demi nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah kita, diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Istri yang Teramat Baik. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua saat ini, besok, dan selalu terus. Demikianlah ibadah wanita kom ibu Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong sudah selesai. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.